Arti rohani. Arti rohani adalah berkaitan dengan jiwa atau spiritualitas yang bersifat batiniah, tidak tampak, dan berbeda dengan hal-hal yang bersifat fisik atau jasmani. Konsep ini mencakup kondisi kejiwaan seseorang yang berhubungan dengan Tuhan, ajaran agama, dan nilai-nilai moral, serta seringkali digunakan untuk menggambarkan keadaan batin yang lebih tinggi, seperti dalam seni, kebaikan, atau kebenaran. Menurut kekristenan, arti rohani adalah keterkaitan dengan roh, khususnya jiwa yang hidup dan dikuasai oleh Roh Kudus, bukan secara jasmani atau materi. Ini adalah kehidupan batiniah yang dipimpin oleh Roh Kudus dan ditandai dengan kepatuhan pada hukum Allah, bukan keinginan daging. Orang yang rohani terus-menerus belajar dan memperlihatkan buah-buah roh dalam hidupnya. Penjelasan lebih lanjut. Aspek kejiwaan dan spiritual. Rohani mengacu pada dimensi batin manusia yang meliputi perasaan, pikiran, dan keyakinan yang mendalam. Ini juga dapat diartikan sebagai kondisi seseorang yang jiwanya terhubung dengan Tuhan. Karakteristik kehidupan rohani. Kehidupan sehari-hari dalam persekutuan dengan Allah melalui pekerjaan Roh Kudus. Ini bukan sekadar aspek mental atau emosional, melainkan cara hidup utuh yang menuntun seluruh keberadaan seseorang, termasuk pikiran, perkataan, dan perbuatan. Fokus pada hal rohani. Kehidupan rohani berfokus pada pikiran yang terarah pada keinginan roh. Berbeda dengan keinginan daging yang berlawanan dengan Allah, hidup dalam Kristus, dan penyatuan dengan Allah, atau teosis. Tujuan utama spiritualitas kekristenan adalah mencapai kesempurnaan dan penyatuan dengan Allah yang dikenal sebagai teosis atau pendeifikasian. Melalui karya penyelamatan Kristus, manusia dapat semakin menyerupai Allah dan mengambil bagian dalam kehidupan ilahinya. Hidup sesuai firman Tuhan. Ini adalah proses yang terus-menerus mengikuti, berjalan, dan dipimpin di dalam Kristus, dengan taat dan tunduk pada otoritas firman Tuhan. Perjalanan seumur hidup. Kesempurnaan rohani bukanlah titik akhir yang statis, melainkan sebuah proses tanpa batas yang berlangsung seumur hidup. Perjalanan ini dimulai saat pembaptisan dan terus berlanjut sepanjang hidup, baik di dunia ini maupun di kehidupan yang akan datang. Menunjukkan buah roh. Kedewasaan rohani terlihat dari buah-buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22-23. Melibatkan seluruh diri manusia. Spiritual bukan hanya tentang jiwa, tetapi juga tentang akal, hati, dan bahkan tubuh. Segala tindakan seorang Kristen haruslah tindakan rohani yang diilhami dan dibimbing oleh Roh Kudus. Proses yang berkelanjutan. Kerohanian adalah suatu proses yang terus-menerus, yang melibatkan disiplin rohani, seperti membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta berdoa. Hidup rohani melibatkan perjuangan, melawan dosa, melalui pertobatan, doa, puasa, dan praktek asketisme lainnya. Disiplin ini merupakan cara untuk memurnikan diri dari hawa nafsu duniawi dan cacat moral agar dapat bersatu dengan kasih Kristus. Kaitan erat dengan gereja. Kerohanian kekristenan tidak dapat dipisahkan dari gereja sebagai tubuh Kristus. Persekutuan yang sejati dengan Allah terjadi di dalam konteks gereja melalui partisipasi dalam sakramen-sakramen, tradisi suci, dan ibadah. Bukan pengalaman emosional semata. Kerohanian kekristenan menolak pemahaman bahwa hidup rohani adalah hubungan yang sentimental atau emosional dengan yang ilahi. Sebaliknya, kerohanian adalah perjumpaan mistis antara manusia dengan pribadi ilahi, yang berpuncak pada pengalaman kehadiran ilahi dalam diri seseorang melalui energi-energi Allah. Karya Roh Kudus. Pada dasarnya, orang yang rohani adalah seseorang yang dihidupi, dipenuhi, dan dibimbing oleh Roh Kudus.
Buah dari kehidupan yang dipimpin Roh Kudus adalah kebajikan. Kebajikan seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan pengendalian diri, yang menunjukkan kehidupan yang serupa dengan Kristus. Berbeda dengan jasmani. Jasmani yaitu yang bersifat materi dan fisik, yaitu seperti tubuh. Rohani bersifat ematerial, yaitu tidak berwujud. Contoh kebutuhan rohani antara lain adalah pendidikan, seni, rekreasi, ibadah, atau kasih sayang. Kesejahteraan batin. Memenuhi kebutuhan rohani sangat penting untuk kepuasan batin seseorang. Sama seperti kebutuhan jasmani untuk kesehatan fisik.